Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti Afifah dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI semester 4 A1. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim tentang sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan tugas saya dengan makul BMK. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Sebelumnya kita tawasul dulu untuk pengarang kitab Ta'lim Muta'alim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ing sak temene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah ma'aliyal umuri ing pira-pira perkara luhur wa yaqrahu sengit sapa Allah safsafaha ing pira-pira asore al umuri. Waqila dan ucapake apa fala tajal mongko ora kesusu sapa sira bi amrika perkara sira wastadimhu ngelanggengno sapa sira ing bi amrika fama salah mongko ora nglurusake asoka ing tongkat sira sapa kamu stadimi sepadane wong kang nglanggeng. Waqila lan den ucapake qala dawuh sapa Abu Hanifah di Abi Yusuf rahimahumullahu taala maring Abi Yusuf rahimahumullahu taala kunta ing sira iku balidan kang bebel akhrajatka ngetokake ing sira apa al muwadhabatu netepik ajek fit darsi ing dalem dres wa iyyaka wudhiyo sira wal kasala ing aras-arasen fa innahu mongko sak temene al kasala iku syu'mun Allah wa afatun pancaboyo alimatun kang agung. Qala dawuh sapa Asy-Syaikh Abu Nasrin As-Safaru Al-Ansari dawuh sapa Syekh Abu Nasrin As-Safar Al-Ansari ya nafsi hei awa ingsun ya nafsi tegese hei awa ingsun la turhi ojo kendor sapa sira fil amali ing dalam amal fil birri ing dalam kebagusan wal adali lan gawe adil wal ihsani lan gawe bagus fi mahalin ing dalam alon-alon fakullu di amalin utawi saben-saben wong kang duweni amal fil khairi ing dalam kebagusan iku muktabatun dikepengini wa fi balain ing dalam bilahi wa syu'min lan Allah kullu dikasalin utawi saben-saben wong kang duweni males qala dawake sapa al musannif wa qad ittafaqa ing temen-temen nucuke li maring ingsun fi hadzal ma'ni ing dalam iki makna apa syi'run syair da'i ninggalo sapa sira nafsi hei awa ingsun atakasula ing aras-arasan watawani ngende wa illa lan lamun netep tinggal fasbuti tetep sapa sira fi zilhawani ing dalem kang duweni ina falamma ara netep ninggal sapa ingsun lil kusala maring pira-pira wong kang aras-arasan al hadza yu'ta
bagiane kang den bagiane apa al-haldhah siwa nadamin saliyane getun wa hermanil amani kaleng-kalengan pira-pira perkara kang den angen-angen wakila den ucapake apa kam pirang-pirang min hayain saking isin wakam ajzin utawi pirang-pirang apes wakam nadamin lan pirang-pirang getun jamin kang akeh iku tawallada metu apa jamin lil insani kedue manungsa min kasalin aras-arasen iya ka wudiyo sira an kasalin saking aras-arasen fil bahsi yang dalam niti-niti an syubatin pira-pira serupa makot alimta utawi kang weruh sira wa malan perkara qad syukka den mamangi ma an kasalin saking aras-arasan wa qad kila lan den ngendikaake apa al kasali utawi aras-arasan min kilati ta'amuli iku min kilati ta'amuli saking kidi angen fil manaki bil ilmi yang dalam pira-pira agungnya ilmu wa fajo lil muta'allimi yang wong kang ngalap ilmu ayat iba mai akeh lil muta'allim nafsaha ing lil muta'allim ala tahsili ing atase ngasilake ilmu wal jiddi nemen-nemene wal muadzabati netepi ajek bita'amuli angen-angen fi fadailil ilmi ing dalam pira-pira kautamane ilmu fa innal ilma temene ilmu ya beko iku ya beko tetep ilmu bi ilmu maklumati tetep pira-pira perkara kang den weruhi wal mala satemene bondo iku yafna rusak apa mal. Oke, dari sini saya akan menjelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang dengan perkara yang baik dan Allah itu membenci dengan perkara yang buruk. Jadi seperti Allah itu tidak suka dengan perkara-perkara yang buruk seperti maksiat. Allah itu suka ketika kita sedang beribadah, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, kita sedang berzikir dan lain-lain. Waqila syair dikatakan, fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama shalla asaka famustadimin. Janganlah kamu tergesa-gesa terhadap urusanmu, namun tekunilah hal itu, tidaklah lurus tongkatmu menyamai ketekunannya seseorang. Jadi di sini menjelaskan untuk memberitahu kita untuk agar tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi kita jangan terlalu santai, jangan terlalu buru-buru. Jadi standar, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa juga termasuk sifatnya setan. Oke, qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullah taala. Dikatakan Imam Abu Hanifah berkata pada Imam Abi Yusuf rahimahumullah taala, kunta balidan akhrajatka al-muwadzabatu fit darsi. Hati dan akalmu tertutup, tapi engkau bisa keluar dari belenggu itu
dengan cara terus-menerus belajar. Jadi ketika hati dan akal kita tertutup, maka kita bisa membukanya dengan cara kita rajin belajar. Maka itu akan terbuka. Jika kita malas-malasan, maka dia tetap tertutup. Wa iyyaka wal kasla fa innahu syu'mun wa afatun azimatun. Jauhilah malas, karena malas itu jelek dan petaka yang besar. Kan tadi sudah dijelaskan. Kita tuh ketika kita malas-malasan, maka hati kita akan tertutup, terus akal kita akan tertutup. Dan malas-malasan itu juga membuat kita tidak bisa menggapai sebuah cita-cita kita, karena kita malas dan akan membuat kita bodoh. Qala Syekh Abu Nasri As-Sofari Al-Ansari. Syekh Abu Nasir As-Sofar Al-Ansari berkata, Ya nafsi, la tarhi anil amali fil birri wal adli wal ihsani fil mahli. Diriku, janganlah kau kendor dari berbuat adil, berbuat baik, bagus dalam sebuah ketekunan dan perlahan-lahan. Jadi syair di sini menjelaskan, jadi di sini tuh kayak bicara kepada diri kita sendiri. Diriku. Jadi mengingatkan kepada diri kita sendiri, jangan sampai kita tuh kendor dalam hal baik, terus adil, terus tekun, dan juga tidak tergesa-gesa. Terus wal ihsan wa kullu zi amalin fil khairi mutabatun wa fi bala'in wa syu'min kullu zi kasalin. Setiap orang yang mempunyai amal baik itu ingin ditiru, dan setiap pemalas akan memperoleh cobaan dan kejelekan. Jadi ketika orang baik itu mestilah bakalan selalu ingin ditiru. Gak mungkin ingin meniru orang-orang yang jelek. Gak mungkin orang ingin meniru orang yang pemalas. Wah, dia karena malas, saya nyontoh lah, kan gak mungkin. Jadi mungkin dia akan menyontoh orang baik. Wah, dia rajin, aku akan menyontoh dia lah. Karena dia rajin, dia akan mendapatkan peringkat 1. Wah, dia rajin, pintar, aku akan menyontoh dia lah. Nah, jadi gitu. Qala waqad ittafaqa li fi hadzal makna. Pengarang kitab berkata, sungguh syair berikut selaras denganku dalam sisi maknanya. Da'i nafsi at-takasula wa tawani wa illa fasbiti fi dzil hawani. Wahai tubuhku, tinggallah bermalas-malasan, menunda-menunda, dan jika tidak, maka kamu akan berada di dalam kehinaan. Jadi di sini tuh memberitahu dia tuh ya sama seperti tadi, dia tuh berbicara kepada dirinya sendiri. Wahai diriku, janganlah kamu wahai diriku, janganlah kamu jadi di sini tuh jangan sampai kamu tuh bermalas-malasan dan kamu tuh suka menunda-nunda. Jadi di sini tuh menjelaskan, jadi jangan kita tuh sampai menunda-nunda, jadi bermalas-malasan. Jadi kita tuh harus bilang kepada diri kita sendiri, wahai diriku, tinggallah bermalas-malasan dan menunda-nunda. Jadi kita harus sering-sering ketika kita malas, maka kita bilang kepada diri kita sendiri, tinggallah menunda-nunda dan kemalasan itu. Maka kalau tidak kita meninggalkan itu, kita akan berada di dalam kehinaan. Falam ara lil kasali al-hadza yuhdha siwa nadamin wa hirmanil amani. Oleh itu, aku tidak pernah melihat para pemalas mendapatkan bagian yang dibagi-bagikan selain penyesalan dan terhalang-halanginya dari cita-cita. Jadi di sini tuh kita tuh tidak pernah melihat seorang pemalas itu bagikan sesuatu. Kayak misalnya kan kalau orang tidak malas itu kan kayak rajin kan,
pasti dia akan mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu akan dibagi-bagikan oleh orang-orang. Nah, ketika kita malas kan kita tidak mendapatkan ilmu. Dan apa yang ingin kita bagi-bagikan kepada orang-orang? Dan juga seorang pemalas itu bahkan jadi dia tidak bisa mencapai cita-citanya tersebut. Waqilah, syair diucapkan, kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin hami tawalada lil insani min kasalin. Banyak sekali orang yang merasa malu, lemah, tak berdaya, serta menyesal. Ketiga, hal itu muncul dalam diri manusia akibat sifat malas. Jadi ketika kita malas, maka kita akan timbul rasa merasa malu. Terus kita lemah, tak berdaya, dan penyesalan. Jadi 3 perkara ini akan muncul ketika kita malas. Menyesal, merasa malu, dan lemah, tak berdaya. Nah, iyaka an kasalin fil bahsi an syabati maqad alimta wa maqad syukka min kasalin. Jauhilah sifat malas dalam meneliti perkara-perkara sebat. Sungguh hal yang kamu ketahui dan yang kamu ragui itu muncul dari sifat malas. Jadi ketika kita sedang mencari ilmu, maka jangan sampai kita dibarengi oleh sifat malas. Karena ketika kita mendapatkan ilmu itu, kita bisa dibarengi oleh keraguan. Jadi kita bisa ragu. Waqad kila dan sungguh telah dikatakan bahwa al-kasbu min qillati ta'amuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Sifat malas itu muncul akibat jarangnya mengangan-angan ilmu pengetahuan dan keutamaannya sebuah ilmu pengetahuan. Jadi orang malas itu karena dia itu tidak pernah mengangan-angan sebuah keutamaannya ilmu pengetahuan, keagungannya ilmu pengetahuan tersebut. Nah, karena dari ilmu kita tuh bisa sukses. Nah, jadi kalau orang ketika malas itu maka dia tuh tidak pernah mengangan-angan. Jadi ketika kita malas maka kita harus angan-angan sebuah keutamaan ilmunya itu, sebuah keagungannya ilmu itu bisa membuat kita sukses. Fayambaghi ayyut iba nafsahu ala tahsil wal jiddi wal muadhabati bita'amuli fi fadailil ilmi. Hendaklah bagi seseorang pelajar berusaha keras untuk menggapai kesuksesan dan bersungguh-sungguh serta tekun dengan selalu mengangan-angan keutamaan ilmu. Jadi ketika kita kita sebagai pelajar, jadi kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Kita harus menggapai sebuah cita-cita kita. Jadi di diri kita harus ditanamkan, kita harus bisa mendapatkan cita-cita kita. Kita harus bisa menggapai cita-cita kita. Dan juga ketika kita malas ya tadi, kita harus ingat, kita harus mengangan-angan sebuah keagungannya sebuah ilmu itu. Fa innal ilma yabqa wal mala yafna. Sebab ilmu itu kekal abadi sedangkan harta akan sirna. Jadi ilmu itu akan kita bawa sampai ke akhirat, sedangkan harta itu cuma sampai dunia saja, tidak bisa sampai ke akhirat. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin ketika ada salahnya mungkin bisa dikoreksi atau bisa di komen. Oke, mungkin ada sedikit quotes dari saya. Jika kalian tidak siap menahan pahitnya sebuah belajar, maka kalian harus siap dalam menerima kepedihan kebodohan. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.